Wudhu niku salah satu hikmah dari wudhu niku sebagai tondo kula lan panjenengan besok di dalam dino kiamat. Jadi yang ingkang sering berwudhu niku besok nang dino kiamat niku wajah ini mencolok. Badan-badan yang dibasuh pada waktu berwudhu di dunia itu mulus, jadi mengeluarkan cahaya. Itu salah satu sebagai tanda umatipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wudhu itu bisa menjadi wajib nalika kanggo nglakoni perkara wajib. Dan wudhu bisa menjadi sunnah nalika kanggo nglakoni perkara ingkang sunnah. Nalika panjenengan badhe nglampahi salat, mongko wudhu hukume wajib. Dalilipun ing dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala dawuh, "Idza kuntum ila sholati waghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum." Dalil dasare wudu. Nalika panjenengan ila kuntum ila shalah, nalika kanggo badhe ngarepaken nglaksanakaken salat, waghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wudhu bisa menjadi sunnah dan disunahkan dalam beberapa perkara. Contohnya panjenengan ada belajar mondok, waktu mondok atau sekolah ada belajar mencari ilmu, sunnah wudhu. Kemudian nalika panjenengan mau melaksanakan hubungan suami istri, sunah wudhu. Kersane nopo? Kersane kalau umpama diberi keturunan kalian Gusti Allah Ta'ala dikai keturunan ingkang soleh, wudhu dhisik. Nah, silakan sing wedok ora wudhu. Sayyidina Umar ini tahu, innal wudu as-solihah yatrudu angkas seton. Satu hune wudu ingkang bagus iku iso nolak setan dari diri kita. Innal wudu, qala Ibnu Umar bin Khattab, innal wudu as-solihah yatrudu angkas seton. Jadi bisa nolak setan dalam diri kita. Kalau malih panjenengan sampai sakit dawamul wudu. Dawamul wudu itu selalu gak ada wudu. Jadi batal langsung wudu, batal langsung wudhu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW tahu, innal malaikata yastaghfiruna lil insan ma dama 'ala thaharati wa lam yubis. Jadi satu para malaikat niki njalukaken sepura dumateng menungso selagi menungso itu dalam keadaan madam ma'ala tohara, selagi dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu, walam yuhdis, dan belum hadas. Jadi selagi pulang panjenengan itu nggak ada wudhu, atau sama ini panjenengan nggak ada wudhu, ini para malaikat yastaghfiruna, jaluakan sepuro dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena nalika panjenengan umpama dalam keadaan marah, usah kuat kenging wudu, disunahkan wudu. Kaki nopo, kaki ngilangi kemarahan itu wau, nolak setan yang sedang merasuk dalam diri kita, disunahkan wudu. Lebih kalau ini, dia mau melaksanakan hubungan suami istri wudu di sini. Baru Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona ma razaqtana. Nolak setan, itu nolak setan. Orang wis mari kumpul berada dalam nopo mau puncak bahasanya klimas bukan ndonga. Ndonga apa? Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Terus katanya nopo gambarane bahasane Arab kate inzal. Inzal kate metu. Kate kelima mau keluar melakukan hubungan suami istri mau keluar terus kate metu kok ndonga. Ndonga ojo apa jenenge langsung dilos mawon. Dikeken ndonga Allahumma ja'al nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikan air spermaku menjadi keturunan yang baik. Mari kumpul lame bojone kok ndonga maneh. Apa ndongane? Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan manusia dari air sperma. Bersyukur. Jadi bukan cuma terdodok mau alhamdulillah, mari mohon alhamdulillah. Mari kumpul sampai bojone dengan donga alhamdulillah. Jadi sempurnakan wudu kalian, syarat rukun-rukunnya, fardu-fardu wudu, sunah-sunah wudu. Salah satu sunah wudu itu apa jenenge? Sebelum berwudu, berkumur, mencuci tangan dulu, terus membaca bismillah. Nah, itu termasuk salah satu sunah-sunah wudu sebagai penyempurna wudu. Tapi yang mau coba bismillah itu datang jeding sing nopo jeding atas begini sing boten-boten pancuran atau jeding yang tidak ada WC-nya. Jeding sing wonten WC ini panjenengan makruh. Yang mau coba bismillah makruh hukumnya. Biasanya yang perumahan itu rumahnya jeding itu sak WC ini ya. Jeding itu sak. Jadi jeding itu hamam itu ada dua. Ada hamam yang jeding sing wonten WC ini, wonten jeding sing wonten WC ini. Lek panjenengan jeding ana wudu teng jeding sing wonten WC ini, niku mboten napa-napa maca bismillah. Mboten napa-napa. Tapi lek panjenengan teng jeding sing wonten WC ini, niku makruh. Hukum membaca bismillah niku hukumnya membaca ismul a'zam atau membaca lafaz-lafaz yang dimuliakan oleh Allah itu hukumnya makruh. Nalika panjenengan wudu nang jeding sing wonten WC. Karena apa? Karena li annahu mahallun najis. Li annahu mahallan najis. Karena jeding yang ada WC-nya itu sebagai tempat berkumpulnya najis. Maka ini hukumnya makruh. Nah, terus ya napa? Nalika panjenengan wudu nang jeding sing wonten WC ini betul sama maca bismillah. Kalau umpama maca bismillah itu tak lebete hati. Terus niate kita hati mawon fardhu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala kita tetap tengah hati. Betul usah napa jenenge dilafalkan. Betul usah kita lakukan atau dilafalkan karena itu akan menjadi hukum makruh. Wudunya tetap sah. Cuma yang tidak boleh itu yang dimakruhkan itu makruh tanzih, makruh yang mendekati keharaman. Makruh yang mendekati keharaman wudu
teng jeding tapi sing membikin makruh membacanya itu membaca kalimat ismul adzam. Jadi membaca bismillah, maca sholawat, atau maca zikir dan lain sebagainya. Tapi lek untuk teng jeding biasa yang tidak ada WC-nya atau jeding sing wonten pancuran itu bermasalah. Itu memang disunahkan baca bismillah. Fa idza tawaddoa fala tusrifil ma nalika panjenengan wudu fala tusrifil ma mongko aja melewati batas ing dalem gawe banyu. Makane nggih banyu. Basuh wajah sunai ping 3 aja ping 10. Jadi ketok bersih putih ping 10 dibasuh. Mboten malah sunat, malah apa? Hukumnya makruh. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Kalau sampai melebihi batas dalam menggunakan air, itu hukumnya malah haram. Apa mana banyu wakaf atau masjid begini? Waya wis cukup ping 3 wis cukup kanggo sempurna wudu panjenengan suwi 10 umpama. Lah napa? Kelebihan air yang lebih tadi itu bisa menjadi haram. Karena apa? Karena itu adalah air umum, air yang untuk kepentingan masjid yang umum yang digunakan untuk secukupnya. Jadi falatus fil ma. Fa idza faragta min at-tuhri faqra in anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di ghusl qadamaini nasrana. Nanti kalau panjenengan sak sampune wudu mongko bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sak sampune membasuh kedua kaki dibaca 10 kali. Napa salah satu keistimewaannya fadilai yufarijullahu hammaka. Maka Gusti Allah bakal menghilangkan kesusahan atau kesedihan atau Allah bakal menghilangkan kerupakannya panjenengan sebagai permasalahan panjenengan bakal dibenggangaken, bakal dihilangaken, bakal diparingi nembok jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan habis wudu inilah termasuk salah satu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa minta kepada Allah. Jadi matur wudu langsung donga Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka itu maca inna anzalnahu ping sedoso. Monggo Gusti Allah bakal difarid, jadi menghilangkan kesusahan, susah apa? Susah ekonomi, susah apa? Susah dalam hal rumah tangga. Insyaallah selalu mau saya mohon tadi bakal dihilangkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disempurnakan wudu ini. Jadi menyempurnakan wudu itu sebagian daripada iman. Karena sadar makruh-makruhnya wudu itu dijauhi. Terus makruh wudu serpetan itu makruh. Makruh wudu andukan itu, maksudnya andu ini hukumnya makruh. Kecuali kalau memang nopo jenenge sangat dingin, dilbarot, meneman ademnya bermasalah. Karena air yang menetes saking wajah panjenengan atau air yang menetes dari anggota tubuh itu besok sebagai saksi di akhirat itu sebagai saksi dan air yang menetes itu menjadikan pengampunan ning kula lan panjenengan. Jadi jalur akan sepuluh. Jadi banyu sing netes itu jalur 10 pisan Gusti Allah Taala. Karena hukumnya makruh. Serpetan mantul wudu ning hukumnya makruh serpetan.
Sedangkan kaki kebanyakan orang sampai sini hingga membuka aurat. Apakah cukup batas di atas kaki? Batas-batas wudhu itu yang sempurna. Jadi kalau wajah itu mulai dari telinga ini batasnya. Ini dari wajah. Ya. Bawah ini batas ini. Bawah batas ini sirah ini 3 kali. Dibasuh 3 kali. Kalau umpama dibasuh 3 kali kok masih belum roto, artinya belum ada kulit yang belum kena air, 4 kali tidak apa-apa. Kalau memang ada dibasuh 3 kali tapi belum terkena kulitnya itu, apa ini banyak ini basuhnya titik ya 4 kali tidak apa-apa. Tapi kalau 3 kali sudah rata cukup 3 kali. Jadi atasnya wajah ini begini, dari atas samping ini begini, bawah nih ini muter, harus kena semua air dengan air wudhu. Kemudian tangan, wajhilu wujuhakum wa aydikum. Jadi tangan itu batasnya tangan mulai dari ujung ini sampai saged itu ojo dipres meriki. Jadi kalau bisa itu lebih ke atas sedikit. Kuatir nopo, kuatir dipres. Ada sebagian kulit sing tidak basuh, akhirnya bisa bikin wudhunya tidak sah. Jadi kalau bisa itu di atasnya sikut, di atas ini sikut, batasnya sampai sini, di atasnya sedikit. Kalau bisa. Kemudian mengusap kepala. Wudhu ini di beberapa mazhab itu perbedaannya cuma dalam mengusap kepala. Jadi Imam Syafi'i ini mengusap kepala itu 1 helai rambut sudah cukup. Mengusap kepala 1 helai rambut sudah cukup. Itu Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, mengusap kepala itu tidak cukup dengan 1 helai rambut, harus 1/4 rambut, seperempat kepala, 1/4 rambut kepala. Itu kalau Imam Hanafi. Jadi pamane wudhu minimal 1/4 kepala. Itu Imam Hanafi. Karena panjenengan lek umroh atau haji lek Mekah niku wudhuke agak-agak gaya Imam Hanafi. Karena lek Imam Hanafi niku bersentuhan dengan perempuan tidak batal asalkan tidak syahwat. Walaupun sampai teng mriki umpama teng mriki, wis aku coba apa gawe Imam Hanafi sih sedina iki. Wudhu gawe Imam Hanafi. Mengusap kepala 1/4 rambut. Matun niku panjenengan kate salat itu bojone bener masalah, tidak batal asalkan tidak syahwat. Kalau Imam Malik itu semua kepala, semua rambut kepala harus diusap. Itu Imam Malik. Selain itu sama semua. Jadi perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Malik hanya dalam mengusap kepala. Selain itu sama semua. Untuk kaki itu cukup di atas mata kaki ini. Cukup di atas mata kaki. Umpama dibasuh sampai di atas mata kaki tidak apa-apa sampai itu. Cuma yang nanti yang akan menimbulkan hukum haram itu lek nalika panjenengan sampai buka dukure dengkul ini termasuk napa aurat yang jalan. Nek sampai buka aurat ketok wong hukumnya napa haram. Yang bikin haram itu napa membuka auratnya itu. Karena aurat yang jalan itu bainas surah wal rukbataini, antara udel sampai dengkul. Lek panjenengan wudu di depan umum
sampai di napa jenenge diangkat sehingga aurate ketok ditinggali yang haram. Haramnya itu karena apa? Membuka aurat. Nah batasannya itu yang sebenarnya cukup di atas mata kaki ini, jadi main pentolan sampai ini cukup di atasnya sedikit, belum sampai nopo tidak ada anjuran sampai dukuri dengkul betul betul, tidak ada anjuran dia sampai dibasuh di atas lutut ya, di atas dengkul tidak ada. Malah akan membuat haram kalau sampai panjenengan wudhu di depan umum sehingga auratnya panjenengan kelihatan. Untuk membasuh telinga ini hukumnya sunnah ya. Semua sunnah, membasuh telinga ini sunnah. Jadi kalau panjenengan wudhu langsung mari kepala langsung kaki boten ampun sudah sah, karena semua sunnah. Jadi yang sunnah ini membasuh telinga. Tapi subhanallah, walaupun sunnah, semua orang itu pasti melaksanakan. Jadi amalan sunnah sih semua manusia melaksanakan ini membasuh telinga. Jadi tiang lek wudu pasti membasuh telinga. Koyoke lek gak lek boten basuh telinga koyoke gak pas, padahal itu hukumnya sunnah. Jadi hukum 3 kali itu sunnah, 3 kali membasuh itu punya sunnah. Ampun, teman-teman ini menggosoknya itu meratakan, disiram gitu. Disiram saja. Jadi kata-kata perbedaannya begitu. Goslu sama masku. Jadi kalau wajah, tangan dan kaki ini memakai kata-kata goslu. Tapi kalau kepala ini memakai kata-kata masku. Perbedaannya itu ya. Kalau goslu itu mengalirkan air ke anggota tubuh yang dibasuh. Jadi gosfak idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum wamsahu birusikum ya. Jadi kalau goslu itu yang namanya membasuh, goslu itu mengalirkan air ke anggota tubuh. Jadi toyon itu harus dialirkan ke kulit yang dibasuh. Misal wajah, maka air itu harus dialirkan. Tidak boleh panjenengan napa mundut toyo pakai tangannya panjenengan dilebokno jadi tek diusapaken mekaten. Itu tidak sah. Itu tidak namanya apa? Ghuslu. Tapi namanya mashu. Beda kalau mashu kepala. Mashu roksi mengusap kepala itu tangannya panjenengan di napa? Di awak lupakan jeding toyo diusapaken. Nah niki jenenge napa? Mashu. Jadi kalau ghuslu itu mengalirkan air ke anggota tubuh, kalau mashu itu mengusapkan air. Jadi terus ya di toyo ini itu diratakan, dialirkan ke kulit yang dibasuh dalam wudhu dan diratakan. Tidak harus digosok, yang penting toyo ini saged dialirkan. Perbedaannya ini. Ya Ustaz, karena seperti saya ini terlalu banyak maksiatnya mata, maksiatnya lisan. Nah, setelah doa wudhu terus kita nambahin istighfar itu gimana? Jadi setiap basuhan itu kita istighfar karena saya merasa banyak maksiatnya lisan, mata. Dalam wudhu itu sebenarnya ada doa sendiri-sendiri. Jadi sehabis membasuh wajah itu ada doa. Ada doa. Allahumma bayyid wajhi kama taswaddal wujuh. Itu ada doanya. Sesuai dengan tuntunannya Kanjeng Nabi. Ada. Habis membasuh kedua tangan itu ada doanya juga. Habis mengusap kepala, habis membasuh kaki itu ada doanya sendiri-sendiri. Wonten doa ini yang boleh sesuai kalian tuntunannya Kanjeng Nabi. Boleh. Jadi
doa itu tidak harus pakai bahasa Indonesia boleh. Misal panjenengan pada waktu membasuh wajah langsung habis membasuh wajah, ya Allah putihkanlah, bersihkanlah wajahku besok di hari kiamat dikala wajah-wajah orang kafir dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada waktu membasuh tangan juga begitu. Jadi boleh doa pakai bahasa Indonesia boleh. Yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia itu bacaan-bacaan kalau itu menjadi syarat, menjadi rukun. Menjadi rukun, semisal panjenengan maca Fatihah. Fatihah ini sebagai bacaan rukun sholat, diganti bahasa Indonesia tidak boleh. Kenapa? Karena memang rukunnya baca Fatihah. Tidak boleh pakai terjemahannya segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, tidak boleh. Jadi bacaan itu kalau sebagai rukun maka tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Kalau selain itu doa mau bisa. Malah kadang kulelan panjenengan itu kalau kita berdoa dengan apa yang kita pahami, apa yang kita lebih mengena pada hati, lebih mantap artinya ini, lebih mengena. Jadi lebih mengetahui artinya, itu lebih mengena. Jadi doa bebas pakai bahasa mau bebas, bahasa Jawi atau nopo. Yang penting nopo, yang penting sesuai kalian nopo jadi tuntunan ini. Mau peneman ini? Ya. Ya. Kita tidak berwudu menggunakan airnya masjid, tipis, lalu dibuang ke semua. Ini sama juga, istilahnya harus juga ya. Jadi di luar wudu, menggunakan airnya masjid, kadang-kadang berlebihan, sampai lupa, sampai keran berlebihan. Ini sering terlihat di masjid kita. Sehingga apa ini juga haram sampai terjadi pembuangan air di. Jadi kalau membuang air yang tidak ada manfaatnya, kita melakukannya itu haram. Melakukannya itu haram. Jadi walaupun bukan cuma berwudu, jadi israf dalam melebihi batas, melebihi batas terhadap sesuatu yang itu merupakan kepemilikan umum, kepemilikan orang Islam, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Misal bagaimana? Masjid, terus panjenengan nggak ada mobil, ayo, saya tanya kok banyune masjid tak gawe apa nyuci mobil itu haram nih. Tidak boleh. Oleh nggone masjid wah iki nggone wong muslimin ya lebih kayak anu buat nyuci mobil saya umpama. Tidak boleh, haram. Karena tidak ada keterkaitan kalian mobil, tidak ada. Tapi kalau untuk wudu, untuk peribadatannya ada lima solihil masjid boleh. Untuk kemaslahatan masjid, menggunakan barang masjid untuk kemaslahatan masjid itu tidak apa-apa. Kalau menggunakan barang masjid tapi bukan untuk kemaslahatan masjid, itu hukumnya nanti masih berbeda-beda. Boleh, tapi kalau ada ujroh, bisaroh, ongkos, nyiling, ngekei ongkos kepada masjid. Boleh. Jadi membuang air masjid secara berlebihan sampai membuang-buang kita tetap haram, tidak boleh. Ya, kalau lupa tidak apa-apa, tidak ada hukumnya, namanya lupa ya. Jadi panjenengan ada sepeda motor kena udah mau mandek ngarepe masjid
masjid gawe umbah sepeda, tidak boleh, tidak boleh. Kecuali kalau panjenengan pakai wudu, pakai mandi, tidak apa-apa, mandi di masjid bukan masalah. Kalau betul sholat di masjid, tapi lek matus mau metu tidak sembahyang ya. Saya kan ngampung tidak boleh. Mungkin ada lagi mau? Jenis kulit berminyak. Yang bisa menghalangi wudhu, yang bikin tidak sah itu kalau air itu menghalangi menempel ke kulit. Semisal lem pados lem LTQ kena kulit panjenengan, itu yang tidak sah. Kenapa? Karena menutup kulit, pori-pori itu tertutup dan air tidak mengenai. Terus untuk kulit yang berminyak, ya kita lihat dulu airnya itu tetap menempel apa enggak ke kulit. Kalau masih menempel tetap sah. Kalau masih bisa menempel atau ingin mengena kepada kulit air itu tetap sah. Yang tidak sah itu contohnya gini, lem LTQ. Kalau cat tembok mengatakan ini masih bisa. Kenapa? Karena air masih meresap. Tapi kalau cat aquaproof atau cat kayu sing bilap itu kena kulit, itu bila kulit kena air ini tidak bisa masuk ke pori-pori. Nah itu tidak sah, harus dihilangkan dulu, gosok. Jadi orang yang kulitnya berminyak, ya kalau menurut saya mungkin minyaknya itu nggak sampai tidak wau sampai. Kayaknya kalau orang yang kulitnya berminyak tetap airnya itu tetap menempel ke kulit. Nggak tahu minyaknya kados dilumuri kata ini itu baru. Yang lain monggo. Salah lagi, nggih. Jadi sampai kalau habis sholat tiba-tiba si orang lem lagi ini kan, maka wudhu lagi dibersihkan, sholat lagi. Kalau sudah melewati waktunya sholat ya jadi kodok nanti, dikodoi, berarti sholatnya tadi tidak sah. Makanya kalau memang sering berpegangan dengan lem dalam pekerjaannya, jadi sebelum sholat ya diteliti semua dulu. Minimal yang tidak kena lem itu kan tangan dari ujung sampai sini, kaki yang dibasuh tadi itu. Kalau yang kena lem sini tidak masalah. Yang kena lem badannya tidak masalah, karena itu kan tidak menjadi basuhan dalam wudhu. Jadi yang jadi basuhan itu, yang kena lem itu yang perlu dihilangkan. Yang kena lem itu basuhan wudhunya itu, kayak tangannya ini sampai sini, ini harus hilang semua dari lem. Jadi kalau habis dihilangkan sholat, ternyata di bagian kirinya ada lem lagi, ya wudhu lagi, sholat dibersihkan, wudhu, sholat lagi. Setelah itu dilihat, mari sembahyang sholat lagi, wudhu lagi, karena memang tidak sah. Kalau memang lemnya itu
lem yang menghalangi air menyentuh kepada kulit. Yes. Contohnya lem Eltico tadi. Tapi kalau lem itu di selain anggota badan, bukan masalah. Selain anggota wudhu tadi itu, ya, tidak masalah. Kecuali kalau mau mandi besar. Nah, kalau mandi besar, seluruh badan ini harus terkena air. Tidak ada yang menghalang-halangi. Wonten malih? Nggih. Anak angkat perempuan, anak angkat itu batal kalau berpegangan sama bapak angkatnya, karena tidak ada hubungan baik nasab ataupun mahram dan lain sebagainya. Kecuali kalau anak angkatnya itu dirodok, ngerti dirodok itu disusu sama istrinya. Sampean punya istri, ya, kemudian istrinya sampean mengambil anak angkat, istrinya sampean menyusui anak angkat itu, maka itu tidak batal. Tapi kalau tidak ada itu, sampai bersentuhan batal. Menikahi janda yang punya anak. Oh, menikahi janda Yang punya anak. Oh, kalau sampai menikah sama jandanya punya anak, itu berarti udah batal. Karena sampai mengawin ibunya. Jadi kalau sampai mengawin ibunya, dengan mengawin ibunya, maka anaknya ini panjenengan tidak boleh dikawin. Artinya apa? Jadi tidak batal. Berarti anak itu kesampaian menjadi orang tua. Tidak batal. Karena apa? Karena sampai sudah mengawin ibunya. Wudhu pun berpegangan tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu. Yang batal itu anak angkat dapat mengambil itu, adopsi. Nah, itu batal, tidak bisa itu, kecuali tadi itu di kalau kepingin apa disusui, dirodok namanya. Caranya cuma itu, dirodok. Jadi disusui 5 kali sesepan, itu sudah tidak membatalkan wudhu nanti kalau besar. Jadi anak dapat mengambil adopsi. Nah, kalau kawin janda punya anak ya tak batal itu, karena anaknya sendiri. Jadi ya direbus, diperban. Ya, kalau masih bisa wudhu, kalau memang secara dokter kena air tidak apa-apa, tetap harus wudhu pakai air. Tapi kalau menurut dokter itu tidak bisa, maka pakai tayamum. Kalau menurut dokter ini bisa pakai wudhu, pakai air tidak apa-apa, aman. Ya maka wudhu. Jadi yang dibasuh yang di luar itu. Di luarnya itu ada tembelannya, ada perbannya, ya di luar perban itu cukup, di luarnya perban itu yang dibasuh. Kalau memang menurut dokter tidak apa-apa kena air. Kalau menurut dokter ini tidak boleh kena air, maka wudhunya diganti dengan tayamum. Jadi yang dibasuh itu kalau ada perbannya. Kalau orang itu sakit ada perbannya, yang dibasuh itu ya di luar perbannya itu.
tidak harus dicopot korbannya, tidak harus dicopot korbannya, dicopot di sini, siram pasang mana tidak. Jadi ya cukup di luar itu. Kalau memang tidak bisa dengan air ya tayamum itu. Jadi yang bisa menentukan itu kalau sakit ya dokter. Selagi bisa menggunakan air maka tetap pakai air. Kalau tidak bisa pakai air. Yang lain monggo. Masalah berpindah-pindah mazhab. Karena ada sebagian dari orang yang itu gampang. Oke. Di mazhab ini. Yang tidak boleh pindah-pindah madhab itu mengambil madhab dari beberapa madhab sing enteng-enteng toh, tipe enak itu, diambil yang ringan-ringan saja. Jadi nggak cukup Syafi'i sing enak, sing Maliki sing enak, Hanafi sing enak-enak toh, itu ya tidak boleh. Berpindah madhab itu boleh asalkan dalam satu qadhiyah. Artinya dalam satu qadhiyah itu begini. Jadi wudhunya ikut Syafi'i, maka sholatnya harus ikut Syafi'i. Tidak bisa panjenengan wudhunya ikut Syafi'i, ikut Hanafi, sholatnya ikut Syafi'i. Ini tidak bisa. Itu namanya talfek dalam satu qadhiyah. Beda dengan panjenengan zakatnya ikut Hanafi, sholatnya ikut Syafi'i, tidak masalah. Misal zakat itu kalau Imam Syafi'i zakat fitrah itu kan harus beras, artinya harus makanan kekuatan di satu negara itu. Kalau Imam Hanafi itu boleh diganti dengan menggunakan uang, boleh. Kalau aku jangan pakai duit melot madhab Imam Hanafi, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu dalam satu qadhiyah tadi itu antara wudhu dengan sholat. Wudhunya ikut Hanafi, sholatnya ikut Imam Syafi'i. Wudhunya ikut Imam Hanafi, kemudian habis wudhu sampai bersentuhan dengan istri. Menurut Imam Hanafi kan tidak batal, tapi menurut Imam Syafi'i batal. Sampai sholatnya ikut Imam Syafi'i, maka kalau sholatnya ikut Imam Syafi'i berarti wudhunya Imam Hanafi tadi itu sampai tidak sah. Kenapa? Karena sampai sudah bersentuhan dengan istrinya. Itu yang tidak boleh. Jadi dalam satu qadhiyah begitu itu yang tidak boleh bertalfek. Dan berpindah-pindah madhab diambil yang enak-enak saja, yang enteng-enteng. Misal kawinnya melok Imam Hanafi, Hanafi saksi dulu, gak usah wali. Itu Hanafi begitu. Kalau Imam Malik itu cukup wali saja. Imam Malik cukup wali, tidak usah saksi. Kalau Syafi'i kan la nikaha illa biwaliyin wa syahidain, tidak sah nikahnya kecuali dengan wali dan dua saksi. Ini Syafi'i. Imam Hanafi lain, cukup saksi. Imam Malik lain, cukup apa? Wali toh. Imam Dawud Al-Dhuhiri lain mana? Tak usah wali, tak usah saksi. Ya, cukup sing iki ae aku tidak bisa boleh. Tidak boleh. Pakai WhatsApp melok Imam Dawud Al-Dhuhiri. Kata Imam Dawud Al-Dhuhiri tidak usah wali, tidak usah saksi. Tapi pakai walimah menjadi wajib. Walimah wajib. Kalau Syafi'i walimatul arus hukumnya apa? Sunnah, ya kan? Tapi kalau Dawud Al-Dhuhiri itu walimah wajib. Benar, tidak usah kawinnya, tidak usah wali, tidak usah saksi, tapi walimah wajib. Artinya menolong kampung wajib. Tapi itu tidak bisa dibuat pegangan, tidak bisa dipakai ya gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Wah, melu Dawud Al-Dhuhiri kabeh. Lah ini. Jadi ada syarat-syaratnya.
Salah satunya walimah wajib, kalau yang ada itu banyak. Jadi Anda boleh itu mengambil yang ringan-ringan saja dari beberapa madhab, tidak boleh. Namun, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang bagi li jalali wa jikal karim wa a'udhu sultani rabbina wa nafa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihan lana wa qarrabna lana bidina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihan lana wa qarrabna lana bidina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa qarrabna lana bidina. Sabbil imanana wa wasi'an sabana wa karimna wa 'ani syarri baina wa baina al-mu'minin wa ijana waj'alna ajrana min al-waladain wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin.